Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita baru saja tunaikan kewajiban sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW, buat ahli baitnya, buat para sahabatnya, buat tabi'in, buat atba'u tabi'in, dan buat seluruh pengikutnya yang baik melaksanakan ajarannya sampai hari kiamat kelak. Dan kita memohon semoga termasuk golongannya yang mendapatkan kemuliaan, minimal dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jamaah yang berbahagia, kita masih seputar Tauhid Rububiyah pada pembahasan yang kedua hari ini. Yang kedua adalah tentang al-mitsaq. Al-mitsaq Al-mitsaq diartikan sebagai perjanjian yang disertai persaksian oleh orang-orang yang mengadakan perjanjian itu. Jadi bukan sekedar perjanjian, namun disertai kesaksian. Al-mitsaq. Nah, dalam matan Aqidah Thahawiyah, pembahasan al-mitsaq ada di dalam urutan matan yang ke-50. Tapi di dalam buku At-Tahdhib Syarah Aqidah Thahawiyah ditempatkan pada pembahasan kedua, al-mitsaq, yang bunyinya dalam matan itu, wal mitsaqu alladzi akhadahu Allah Ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqq. Ini matan aslinya. Wal mitsaq alladzi akhadahu Allah Ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun. Mitsaq yang Allah mengambilnya sebagai perjanjian dari Adam dan keturunannya adalah hak, benar adanya. Berarti ini bagian dari akidah
Ahlus Sunnah wal Jamaah, perjanjian Al-Mitsaq. Nah, itu perlu disyarah, ya, perlu disyarah. Abdul Aziz mensyarahnya sebagai berikut. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 172 yang sudah terkenal, kita sering membahas di sini. Al-Mitsaq. Nanti pembahasannya meluruskan pendapat tentang mitsaq ini, karena ada yang berpendapat anak keturunan Adam diambil dari, sumpahnya diambil dari tulang sulbi Adam alaihissalam. Ini tidak benar. Firman Allah di dalam surat Al-A'raf 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf 172, yang artinya, dan ingatlah ketika telah mengambil Rabbmu, Tuhanmu, dari keturunan anak Adam, min zuhurihim, dari tulang belakang mereka, dzurriyyatahum, keturunan mereka, wa ashhadahum, dan mempersaksikan, ala anfusihim, atas jiwa mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Mereka menjawab, qalu bala syahidna, iya benar, engkau adalah Tuhan kami, kami menjadi saksi atas itu. Antaqulu yaumal qiyamah, yang demikian itu agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami dahulu terhadap masalah ini termasuk orang-orang yang lalai. Ya, kita perhatikan, ya, inna kunna an hadza ghafilin. Padahal kita sudah bersaksi. Nah, ada yang menarik di luar buku. Bukti bahwa kita sudah berjanji, ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Kan nanti ditanya sama Allah, perjanjian ini agar kamu pada hari kiamat tidak mengatakan kami orang-orang yang lalai. Sementara kebanyakan kita nggak ingat, atau kita nggak ingat deh. Nanti ada hadis. Nah,
yukhbiru subhanahu annahu istakhraja dzurriyyata bani Adam min aslabihim syahidina ala anfusihim Allaha rabbuhum wa malikuhum. Allah mengabarkan bahwasanya Dia telah mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka dengan bersaksi atas diri mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka dan pemilik mereka, penguasa mereka. Wa annahu la ilaha illallah, dan bahwa sesungguhnya Allah tidak ada ilah kecuali Dia. Nah, ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa persaksian kita ternyata tentang Allah adalah Rabb sudah kita saksikan. Waradat ahadits fi akhdi dzurriyyati min sulbi Adam sallallahu alaihi wasallam wa tamyizihim ila ashabil yamin wa ila ashabil shimal wa fi ba'dihha ishad alaihim bi anna Allah rabbuhum. Telah banyak sampai hadis yang meriwayatkan tentang pengambilan anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka. Tulang sulbi Adam. Wa tamzizihim ila ashabil yamin, dan memisahkan mereka. Nanti ada yang menjadi golongan ashabul yamin dan ada yang menjadi golongan ashabul shimal. Sebagian riwayat adalah persaksian kepada anak keturunan Adam bahwa Allah adalah Rabb mereka. Di antaranya hadis riwayat Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim, Sahih isnad, disepakati oleh Imam Dahabi. Hadisnya dari Nabi SAW berkata, Innallaha akhadal mitsaq min dhuhri Adam bina'man yani Arafah fa akhraja min sulbihi kullu dzurriyyatin dar'aha fa nashraha baina yadayhi thumma kallahum qubula alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ila qauli ta'ala muftilun. Dalam ayat selanjutnya sampai kata-kata muftilun. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil al-mitsaq dari tulang punggung Adam di Arafah, kemudian Allah mengeluarkan dari sulbi Adam setiap keturunannya, dan kemudian Allah berbicara berhadap-hadapan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Keturunannya semuanya menjawab, qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami, kami menjadi saksi. Ini satu riwayat yang menegaskan bahwa diambil dari tulang sulbi Adam, keturunan-keturunannya.
Nanti keterangannya. Pada hadis kedua, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yuqalu lirrajuli min ahli nar yaumal qiyamah ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai' akunta muftadiyan bih, qala fayaqulu na'am, qala fayaqul qad aradtu minka ahwana min dhalik, qad akhadtu 'alaika fi dhuhri adam alla tusyrik bi syai'a fa baita illa an tusyrika bi. Juga dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dikatakan kepada seseorang dari ahli neraka pada hari kiamat. Seorang ahli neraka dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan ke mereka, apakah kamu seandainya memiliki apa yang ada di bumi semuanya dari segala sesuatu, apakah kamu mau menebus diri kamu? Seseorang sudah di dalam neraka, Allah bertanya, apakah kalau kamu memiliki semua yang ada di muka bumi, apakah kamu mau menebus diri kamu? Tentu saja jawaban orang ahli neraka ini, qaulu na'am, fayaqulu na'am, iya mau, betul. Qala, berkata Nabi, fayaqul, kemudian Allah berfirman, qad aradtu minka ahwana min dzalik, sungguh aku sudah menawarkan kepadamu yang lebih ringan daripada itu. Ya, memiliki katakanlah harta seisi bumi, itu menurut Allah berat, besar. Ada yang lebih ringan dari itu. Aku sudah menawarkan kepadamu ahwana min dzalik, yang lebih ringan dari itu. Apa itu? Qad akhadtu 'alaika fi dhuhri Adam. Aku sudah ngambil darimu dari tulang belakang Adam supaya kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Ya. Itu lebih ringan daripada isi bumi. Supaya jangan menyekutukan aku. Tetapi kamu tetap mengabaikan, ya, dan kamu tetap menyekutukan aku. Nah, berdasarkan hadis ini, menyekutukan Allah, bertauhid kepada Allah lebih ringan daripada seseorang memiliki dunia, bumi seisinya. Cuman berjanji tidak menyekutukan Allah, tapi seseorang itu tetap menyekutukan Allah. Nah, ini sementara hadis ada kalimat min dhuhri Adam, sementara ayat yang tadi Al-Mitsaq 172 Al-A'raf mengatakan mim duhurihim dzurriyyatahum. Nah, keterangannya seperti apa?
Ini menegaskan kepada kita supaya persepsinya Ahlussunnah wal Jamaah sama berdasarkan ayat. Bayanu annal ayat la tadullu ala ikhraji dzurriyyati wa ishadihim. Penjelasan bahwa ayat yang dimaksud tidak menunjukkan atas dikeluarkannya keturunan dan persaksian mereka. Ya. Ayat menegaskan bahwa tidak ada petunjuk atau dalil yang menegaskan bahwa dzurriyyatnya Adam dikeluarkan dengan dari sulbi Adam. Tadi kan ayatnya kan berbunyi wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min dzurri, dari keturunan Adam, bukan Adam alaihissalam, dari tulang sulbi mereka. Ya, bisa antum lihat wa idza akhadha rabbuka min bani Adam, dan ingatlah ketika Tuhan mau mengambil dari anak keturunan Adam, min zuhurihim, dari tulang sulbi mereka, dzurriyyatahum. Maksudnya bukan semuanya diambil oleh Adam alaihissalam kemudian disaksikan, kemudian persaksian al-mitsaq. Ternyata ayat menegaskan dari kita masing-masing, bukan pada saat kita sebagai keturunan Adam semuanya diambil kesaksian dari Adam. Adamnya disaksikan sendiri pada Adam pada masanya. Tapi pada kita, keturunan kita, masing-masing kita diambil dari, sudah menunjukkan kepada pendapat yang pertama, yaitu bahwa persaksian ini diambil di tulang belakang Adam, min dhuhri Adam, karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman min bani Adam, itu keturunan Adam, min bani Adam. Tidaklah Allah mengatakan min Adam. Berarti tidak setiap keturunannya semuanya diambil, keturunannya diambil semuanya dari Adam, tidak begitu. Min bani Adam, tidak mengatakan min Adam. Pendapat yang mengatakan itu berdasarkan dari Adam, ternyata dengan ayat tidak benar, tapi dari tulang dari dzurriyyah, dari keturunan Adam. Yang kedua, ayat mengatakan min zuhurihim, dari tulang belakang mereka. Allah tidak mengatakan min dhuhrihi, dari tulang belakang Adam. Nah, perbedaan ini mesti kita dudukan. Ya, min dhuhurihim, dari tulang belakang anak keturunan Adam semuanya, tidak mengatakan dari tulang belakang Adam. Yang ketiga dzurriyyatihim,
Dzurriyyatihim ada anak keturunan mereka. Berarti ya kita memang anak keturunan Adam. Tapi dalam pengambilan al-mitsaq ini, persaksian ini tidak dari Adam. Buktinya Allah mengatakan dzurriyyatahum, bukan mengatakan dzurriyyatihi, anak keturunan Adam. Tapi anak keturunan mereka, maksudnya kita keturunan Adam, tapi kita punya anak-anak semuanya. Dan disitulah perjanjian diambil. Jadi intinya masing-masing orang, masing-masing kita diambil sendiri-sendiri, bukan dari Adam. Tapi hadis yang tadi yang di muka ya mengatakan, hadis yang pertama itu, Bakhraja min sulbihi kullu dzurriyyatin diro'a. Kemudian diambil dari dikeluarkan dari tulang punggungnya masing-masing keturunan banyak. Ini menurut Abdul Aziz. Hujjah yang keempat, annahu subhanahu akhbaru annal hikmata an hadal isyad iqamatul hujjah alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa hikmah dari perjanjian ini adalah tegaknya hujjah atas kita, atas mereka. Tegaknya hujjah atas mereka. Apa hujahnya? Li'alla yaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Hujahnya agar mereka tidak diberikan alasan untuk mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami terhadap perjanjian ini termasuk orang-orang yang lalai. Karena sudah diambil sumpah perjanjian kita. Bukan perjanjiannya di depan Adam semuanya, tapi masing-masing kita, setiap kita sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sesungguhnya hujjah sudah tegak kepada kita dengan utusnya Rasul-Rasul, kemudian fitrah allati fataru alaiha, ya, dengan diutusnya Rasul dan fitrah yang mana kita diciptakan di atas ini. Firman Allah dalam surat An-Nisa 165, rusulam mubasyirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul yang membawa kabar gembira dan memberi peringatan agar manusia tidak ada hujjah lagi di depan Allah setelah Rasul. Nah, Rasul itu kan membawa, intinya kemarin kita di awal-awal sudah menjelaskan, Rasul itu tidak, yang intinya bukan tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Karena kita sudah sesuai dengan perjanjian, sudah mengetahui pasti Robnya satu. Nah, Rasul tinggal mengabarkan sembahlah Allah yang satu. Itu hujahnya Allah kepada kita. Bagaimana keterangan hujah ini? Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan
musyrik atau kafir tidak diberikan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia tidak mendapatkan penjelasan-penjelasan Islam. Karena orang-orang musyrik kan tidak mendapatkan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia dari nenek bapak-bapaknya sudah musyrik. Bisa dilihat pada sambungan ayat 173. Au taqulu innama asyraka abauna wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Dan mereka mengajukan alasan lagi, sesungguhnya sudah berbuat syirik bapak-bapak nenek moyang kami. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, kami hanyalah anak keturunan mereka. Afatuhlikuna bima fa'alul mubtilun, apa engkau akan kita lanjutkan sedikit. Jadi memang di antara mufassirin terdapat dua pendapat. Yang pertama, perjanjian ini disertai persaksiannya dikeluarkan di Arafah ketika Allah ingin menciptakan keturunan Adam. Dari Adam diambil seluruhnya, kemudian disaksikan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bukan begitu, tapi masing-masing nanti anak keturunan Adam disaksikan masing-masing orang pada perjanjian ini. Nah, 4 alasan itu yang disebutkan oleh Abdul Aziz dalam bukunya ini. Kesimpulannya, wa min thamma qala qailuna minas salaf wal khalaf. Kemudian daripada itu berkatalah ulama dari kalangan salaf dan khalaf, yaitu innal murad bihadal isyad innama huwa fitrahum ala tauhid. Sesungguhnya yang dimaksud atau tujuan daripada persaksian ini adalah tentang fitrah manusia terhadap tauhid rububiyah. Ya. Maka kemarin kita bahas tauhid rububiyah itu sudah amrun fitri. Tidak ada orang yang menolak, sebab tidak masuk di akal. Kalau akal kita mengatakan bahwa pencipta itu ada dua. Salah satu sifat Rabb kan sebagai Khaliq. Pencipta ada Allah tunggal. Tidak dibenarkan, tidak bagaimanapun caranya diterima oleh akal kita bahwa pencipta itu ada dua di alam semesta ini. Tidak diterima. Nah, itu masuk dalam kategori fitrah. Nah, dengan akal kita yang Allah berikan kepada kita bertauhid tentang rububiyah, maka Rasul datang menjelaskan sembahlah Allah Tuhan yang sudah kita akui. Itu Rasul. Maka tadi dikatakan hujah sudah ada kepada mereka, pertama dari Rasul, yang kedua dari fitrah. Dari Rasul menyampaikan bahwa la ilaha illallah, sedangkan fitrah kita sudah mengakui bahwa pencipta alam semesta ini satu. Nah, ini pernyataan
ulama salaf dan khalaf semuanya mengatakan tujuan daripada persaksian ini adalah yang ada di dalam fitrah kita, sebab tidak diterima oleh orang-orang yang akalnya sehat bahwa di alam semesta ini pencipta ada dua, apalagi tiga dan seterusnya. Itu diakui oleh kita, tidak bisa dibantah lagi. Nah, jemaah yang berbahagia, dengan begitu dapatlah diterangkan bahwa kita masing-masing kita masing-masing mengambil sumpah ini bahwa Allah adalah Esa, bahwa Allah adalah Tuhan kita sebagai Tuhan, sebagai Khaliq, sebagai Malik, Razik, menghidupkan dan mematikan. Allah adalah satu-satunya dalam sifat-sifat rububiyah tadi. Maka ketika tadi hadisnya tadi, orang dengan mentauhidkan dia sebagai pencipta satu-satunya, lebih mudah Rasul datang mengatakan sembahlah Tuhan yang satu itu. Maka hujah kita diberitakan dengan hadis tadi, yang masuk neraka karena berbuat syirik tidak bisa dibantah, tidak bisa mengajukan hujah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sudah ditawarkan oleh Allah yang lebih ringan daripada memiliki harta sebanyak bumi. Sementara Allah mengatakan, sudah aku tawarkan kepadamu yang lebih ringan daripada itu, yaitu tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesini bahwa ayat tidaklah menunjukkan dikeluarkan anak perjanjian ini di Adam pada saat Adam, tetapi di masing-masing orang dikeluarkan perjanjian ini, sehingga kita tidak bisa mengingkarinya. Nah, tadi ada pertanyaan, ingat nggak kita? Nggak ingat. Di mana hujah Allah tegak? Di mana letaknya Allah ini dijadikan hujah? Kenyataannya tidak ingat. Nah, yang tidak ingat, memang peristiwa itu, kejadian itu kita tidak ingat. Tetapi Allah menanamkan bahwa pada benak manusia, pada akal manusia, tidak mungkin tidak mungkin pencipta itu ada dua. Itulah hujah Allah. Kita tidak ingat perjanjian itu, tetapi di akal manusia, mungkinkah Allah ada dua? Mungkinkah pencipta itu ada dua? Tidak diakui. Itulah yang dimaksud dengan tetap manusia akan diadili ketika dia berbuat syirik. Nyatanya itu sesuatu yang tidak masuk akal. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang musyrik itu tidak berakal, hanya mengikuti bapak nenek moyangnya saja, tidak menggunakan akal. Sampai Allah mengatakan, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tidak boleh orang berargumentasi, saya lupa Allah, saya nggak ingat perjanjiannya kapan. Memang nggak ingat, tapi dalam akal manusia, dalam fitrah kita, tidak mungkin fitrah mengatakan Tuhan itu pencipta ada dua. Kemarin kita sudah bahas, nggak mungkin pencipta itu ada dua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diberikan pemahaman kita
yang penting ini dalam masalah fitrah kita, pengakuan bahwa Rabbul Alamin, pencipta adalah satu, bukanlah sebagai kata orang musyrik. Nanti syirik dalam tauhid rububiyah tidak terjadi pada dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.